Moga hujannya. Yang pertama mari kita memuji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan inayah dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam yang insya Allah termulia hari ini kita melanjutkan lagi dari pembahasan kitab Al-Waziz di Sunnah wa Al Aziz dalam bab jenazah. Melanjutkan dari kemarin bahwasanya untuk hak-hak mayit itu sudah kita sampaikan semuanya. Mayit memiliki hak 4, ya. Bahwasanya ketika mayit meninggal maka ada 4 yang harus ditunaikan di kaum muslimin kepada si mayit itu. Yang pertama kemarin apa? Pertama memandikan, ya. Kedua mengamati, yang ketiga sholatkan, yang keempat mengubur. Nah ini sudah selesai pembahasan dari mayit, dan masing-masing hak-hak sudah kita sampaikan tata caranya, ya, bagaimana kita sebelum memandikan sudah kita sampaikan secara memandikan sampai mengamati, ya, sampai menyolatkan, kemudian menguburkan. Nah, setelah mayit itu dikuburkan, maka ada sunah-sunah, ya, ada beberapa yang disunahkan setelah pemakaman. Dan ini adalah pembahasan terakhir dari bab jenazah. Ya, maka setelah ini nanti selesai. Setelah bab jenazah selesai, kita ada lainnya. Sunah badal walaupun min dafni umur. Ya, beberapa perkara yang disunahkan setelah selesai menguburkan. Yang pertama, ayur fa'al qadru anil abdi qadilan nahwa shibrin. Yang pertama adalah meninggikan kuburan, meninggikan tanah. Ya, meninggikan tanah di kuburan nahwa shibrin, ya, yaitu sekitar sejengkal, ya, sejengkal dari tanah di sampingnya. Jadi tanah itu dia akan sampai sejengkal tingginya atau lebih dari itu, tetapi tidak sampai tinggi sekali, ya, tidak sampai tinggi sekali. Jadi sunahnya adalah itu sejengkal, ya, tidak sampai setinggi meja atau, ya, sampai tinggi, karena nggak ada manfaatnya, ya. Tidak ada contoh juga dari Nabi itu menguburkan kemudian dengan apa? Itu kuburan yang tinggi, ya, berlebihan. Dan ini juga apa yang dipraktekkan oleh sahabat ketika mengubur jenazah Rasulullah SAW, ya, itu pun dengan kuburkan setinggi jengkal, ya, sejengkal. Wala tusawwa bil ardi wa dzalika yatamazza fusaqa wala yuhan. Ya, ini juga tidak rata, ya, tidak rata dan juga tidak tinggi. Sebagaimana dari hadisnya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam uliyalahul ardu. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW dibuatkan lahan. Ini bahasanya kemarin, ya, benar. Uliyalahul ardu. Nabi ketika dikubur dibuatkan lahan. Waktu si bangladesh labani nasban. Ya, kemudian ditegakkan atasnya bata. Waktu aku dulu tentang arti nahwan sibrin. Kemudian diangkat, ya, kuburnya, ya, diangkat kuburnya dari tanah nahwan sibrin sejengkal. Nah, ini kondisi kuburnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi cukup sejengkal saja atau segini. Habis atau kalau memang mau ditinggikan sedikit, itu tidak sampai 2 jengkal. Kalau itu udah tinggi sekali, ya. Jadi cukup. Itu yang sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, ayyuj'ala musannahan, yakni Sufyan at-Tamar. Kalau itu Qadda Nabi Sallam musannah. Yang kedua adalah yaitu dibentuk seperti kuluk, ya, dibulutkan
Jadi bukan dibentuk kotak. Dan ini masih banyak yang melakukan demikian. Jadi dibentuk seperti pulau. Ya, seperti pulau itu bentukan yang ada di punggungnya onta atau kurung sapi, yang mana dia tidak kotak. Ya, jadi benar-benar seperti di gunungan. Kemudian puncaknya yang di gunung itu adalah setinggi sejengkal, ya sejengkal orang dewasa, ya sejengkal orang dewasa. Nah, itu yang surah kedua. Jadi dibuatkan gunungan. Yang ketiga, an mu'amilahu dihajar au nahwi. Nah, yang ketiga adalah dikasih tanda, ya dikasih tanda dengan batu atau sejenisnya, ya dengan batu. Jadi sunahnya itu seseorang yang meninggal yaitu diberikan tanda, ya diberikan tanda dengan batu. Orang itu menjadi kami di hadis motor bin Abi Wadah. Jadi hadisnya mana? Dari Abu Thalib yang bin Abi Wadah. Orang namanya Utsman bin Makhdum. Ketika Utsman bin Makhdum itu meninggal, jadi di jenazah ini. Fadufina amal bin Rasulullah juga ajak tahu dihajar. Ketika sahabat Utsman bin Makhdum itu meninggal, dan ketika jenazahnya dikeluarkan, maka seseorang ajak tahu dihajar. Seseorang diperintahkan Nabi untuk membawa batu, yang batu. Kemudian Nabi mengatakan apa? Ata'allumu biha qabla ahli wa adfinu ilaihi man mata min ahli. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, agar diketahui ini adalah kuburan saudaraku, dan nanti aku akan menguburkan dari keluargaku di kuburan ini. Maksudnya di sini bahwasanya sunnahnya seseorang ketika menguburkan setelah dibuat yang setinggi jengkal kemudian berupa punuk, maka tandanya adalah dengan batu atau semisalnya. Nah, dalam yang ketiga ini atau dalam catatan sunnah yang ketiga ini ada beberapa catatan tambahan. Yang pertama, bagaimana hukum mengasih tulisan, ya, kasih tulisan di atas kuburan. Dan tanda itu, ya, tanda seseorang mengasih tulisan di atas kuburan, maka ulama ini ada beberapa khilaf di antara ulama. Tetapi yang insya Allah yang paling mendekati dengan kebenaran adalah haram, ya, jadi tidak boleh membuat tulisan. Adapun seperti ulama-ulama para mutakhirin, ulama kontemporer seperti Syekh Utsaimin mengatakan bolehnya menulis tulisan di atas kuburan, tapi dengan syarat hanya nama, ya, hanya nama saja, tidak lebih dari itu. Misal namanya Parman, ya udah biasa Parman, ya, udah tidak lebih dari itu. Tidak perlu ditulis tanggal lahirnya, tidak perlu ditulis tanggal wafatnya, apalagi sampai ditulis jasa-jasanya, ya. Ini jasa ini semua nanti berselau, ya. Maka yang bagus tadi dengan batu. Ya, sebenarnya mengatakan bahwa kalau laki-laki batunya cukup satu di bagian kepalanya, kalau perempuan batunya bisa dua di bagian ujung kaki sama kepala. Jadi ini tandanya dengan batu. Sehingga tidak didapati pada zamannya Rasulullah SAW itu dengan lisan, ya, dengan lisan atau dengan tembok, ya, atau dengan lainnya. Karena nanti akan kita bahas juga, hadisnya akan disampaikan nanti, bahwasanya tidak ada contohnya ya Rasulullah SAW itu menembok atau membangun kuburan. Jadi kuburan itu yang paling sunnah seperti apa ya tadi? Yang pertama itu sejengkal atau sejengkal setengah. Kemudian dibuat punuan, kemudian dikasih tanda berupa batu atau semisalnya. Kalau seandainya tidak ada batu, dengan apa? Bisa dengan kayu. Ya, pada umumnya sekarang seperti itu bisa dengan kayu. Dan biarkan begitu aja. Tidak perlu kita nanti kalau sudah mendak, ya, di sini ada istilah mendak atau sudah 1000 hari
nanti dirombak kemudian dikasih izin. Nah ini tidak ada apa? Tidak ada aturannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bahwasanya Nabi mengubur dan mengubur kemudian dibuat tanda. Dan batu ini sudah mencukupinya, ya sudah mencukupi bagi orang yang mau berziarah atau orang keluarga yang mau menengok kuburannya sudah cukup, yang sudah bisa diketahui. Kemudian yang keempat, sunnah yang keempat setelah menguburkan jenazah adalah ayat dimana kopi yang mulahu di tasbih. Nah ini yang jarang, masih jarang dilakukan di antara kita. Yaitu apa? Kita bolehnya berdiri di sekeliling kuburan, kemudian mendoakan di tasbih, mendoakan kepada mayit untuk dikokohkan. Jadi di sini bahwasanya kapan doa ini atau kapan kita melakukan doa ini, yaitu setelah proses penguburan. Ya, setelah proses penguburan sudah mau selesai, maka kita disunahkan untuk mendoakan. Ya astagfirullah, memohonkan ampun kepadanya. Wa yaqulu hadirin bidzalik. Dan si ketua atau yang dituakan di sini apa menyuruh orang-orang yang datang atau orang-orang yang membersamai mengubur tadi, yang mengikuti mengubur apa untuk ikut mendoakan, ya ikut mendoakan. Nah sekarang permasalahannya kaifiahnya, bagaimana cara mendoakannya, ya bagaimana cara mendoakan mayit yang sudah dikubur. Maka cara mendoakannya itu adalah nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ya sendiri-sendiri. Dan doa ini sudah Rasulullah SAW ajarkan, ya, yaitu istighfar, memohonkan ampun. Allahumma firlahu. Ini kemarin kita sampaikan dalam doa sholat. Adapun dalam doa sholat jenazah itu panjang. Boleh kita singkat dengan Allahumma firlahu. Allahumma firlahu. Atau kalau nggak bisa dengan bahasa Arab, maka bolehnya dengan bahasa Indonesia. Ya, dengan bahasa Indonesia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui, Maha mengilmui semua bahasa. Jadi ini yang pertama, kaifiahnya adalah sendiri-sendiri. Kemudian bagaimana kalau seandainya doanya itu dipimpin oleh satu orang, ya dipimpin oleh satu orang. Orang itu masalahnya memimpin doa, kemudian yang lainnya mengikuti atau mengaminkan, itu tidak ada contohnya. Ya, karena Nabi apa? Nabi itu menyuruh istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian, wasallallahu tasbih, dan mintakanlah keteguhan hati. Nah, ketika selesai ini, Nabi tidak memimpin doa. Jadi bagaimana caranya? Nabi menyuruh, ya, wala aqulu hadirin bidzalika, menyuruh orang-orang yang datang untuk mendoakan. Ini adalah posisi mayit sedang ditanya. Ya, setelah mayit itu selesai dikuburkan, ya maka mulailah malaikat turun untuk menanyai. Dan di sana penurunya mayit didoakan dengan dua doa. Yang pertama mendoakan ampunan, yang kedua mendoakan tasbih, kekokohan hati, supaya tidak gemetar ketika didatangi dua malaikat. Ya, karena semua nanti pada umumnya semua manusia ketika masuk ke dalam alam barzakh, maka akan didatangi dua malaikat, akan ditanya. Ya, akan ditanya tiga perkara. Dan disinilah punya kekokohan. Dan kita diminta apa? Untuk mendoakan. Tadi mengatakan menutup barisnya fa'innahu an yus'alu. Sesungguhnya dirinya sekarang ini lagi ditanya. Nah makanya apa? Ketika sedang proses penguburan, ya setelah kuburan itu ditutup, kemudian selesai, jangan banyak apa? Ngobrol. Kemudian malah cuma ditalkin, nggak manfaat talkinnya sama sekali. Nggak ada yang mendoakan, malah satu orang menalkin, ngajarin. Apabila didatangi, ya dua malaikat muka nakir, man rabbuka qul rabbi Allah. Itu tidak ada manfaatnya. Doakan.
ya Allah pokokkanlah, Allah maafirlahu, Allah masabitu. Nggak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia. Ya, jadi itu kaitannya. Terus bagaimana? Ya, mendoakannya. Tadi yang pertama sendiri, yang kedua tidak dipimpin, yang ketiga, apakah kita perlu mengangkat tangan? Ya, apakah jamaah atau yang mengikuti umur perlu mengangkat tangan atau tidak? Di dalam hadis dalam perkara ini sifatnya itu luas. Maksudnya luas apa? Tidak disempitkan dengan satu hukum. Bahwasanya bolehnya mengangkat tangan dengan pengumuman hadis. Bahwasanya ketika berdoa boleh mengangkat tangan. Ya. Ataupun tidak mengangkat tangan juga boleh. Ya, jadi boleh dengan mengangkat tangan dan juga boleh tidak sambil mengangkat tangan. Tapi apa? Sunnahnya dan benar-benar diharapkan itu benar-benar mendoakan. Ya, benar-benar mendoakan orang yang baru saja dikubur. Kata Nabi apa? Fa'innahu'a yus'al. Sesungguhnya dia sekarang ini lagi ditanya. Ya, lagi ditanyai oleh siapa? Oleh malaikat. Nah, di sini hadis ini ya dari sahabat Bara Ibn Azib. Ini hadis yang panjang, ada ya, satu lembar lebih. Nanti tak bacakan setengahnya saja, tapi artinya langsung. Nanti kalau ini tak baca, tapi saya mau baca itu ada 15 menit ini sampai nanti kan. Dan cukup waktunya. Nah ini kita bacakan artinya saja. Ini penting, harus kita ketahui. Nanti yang setengahnya yang saya baca, setengahnya itu bagian kafir, setengahnya bagian orang beriman. Kalau orang beriman begini berarti kafirnya itu lawannya. Ya, jadi nanti gampang dimengerti. Ya. Ya jadi ketika sedang menguburkan ini Rasulullah SAW itu duduk-duduk dan ini boleh. Wajib juru sehingga anak yang dalam ini, because ditakdir al-hadirin bil mauti wa mawaddah. Dan bolehnya ini dua sunnah, bolehnya seseorang duduk-duduk atau bahkan duduk di pinggir kuburan kemudian mengingatkan tentang kematian, prosesi kematian atau nasihat itu boleh sesekali, tapi tidak dijadikan terus menerus. Setiap ada yang meninggal kemudian ada khutbahnya, kemudian meninggal ada khutbahnya, tidak, sesekali boleh. Ya, mungkin ini kata tokoh, ustaz, mungkin ini ada yang meninggal kemudian dikasih sedang hadir, dinasihati. Nasihat untuk diri kita, kalau kita mau meninggal dunia juga. Tapi sekali, tidak setiap ada yang meninggal diadakan khutbah. Ya, ini karena boleh seperti ini tidak mengapa. Nah, waktu itu Nabi menyampaikan sebuah hadis, ya sebuah hadis kondisinya, ya. Kata Nabi, ketika itu istaizu billah min adabil kubur. Hendaklah kalian ya berlindung kepada Allah Ta'ala dari azab kubur. Marrataini aw salasan. Nabi sampai ngomong 2 kali atau 3 kali cuma sini. Sesungguhnya kata Nabi, sesungguhnya seorang mukmin apabila dirinya mati, apabila dirinya mau meninggal, maka apa? Dirinya minat dunia wal bari minal akhirah. Ketika dirinya ruhnya mau dibawa ke akhirat atau ruhnya mau diangkat ke langit, maka turunlah kepadanya malaikat dari langit dengan wajah yang berseri-seri. Bila seorang mukmin meninggal, ya ini malaikat maut turun, kemudian diikuti oleh malaikat. Ya malaikat ini wajahnya putih berseri-seri, ya. Kemudian apa? Membawa kafan. Kafan dibawa dari surga, yang mana kafannya itu putih, kemudian bersinar sejauh mata memandang. Kafan yang dibawa untuk membungkus ruhnya tadi. Kemudian apa? Sumajin malaikat maut. Kemudian datang kepadanya malaikat maut dan duduk di atas kepalanya. Malaikat maut duduk di atas kepalanya. Jadi orang mukmin kalau mau meninggal, malaikat maut itu duduk di atas kepalanya. Kemudian mengatakan ayuhan nas,
Atibul ukhraji ila maghfiratin Allah wa ridwan. Wahai manusia yang baik, ya, segeralah keluar, ukhruji, keluarlah ruhmu, ya, menuju ampunan Allah Ta'ala dan keridhaannya. Pada tujuh, kemudian apa? Nyawa ini keluar sebagaimana itu. Kalau pernah kita keluarkan air itu mengalir begitu saja, lancar, ya, lancar, ya, lancar dari teko. Kemudian ketika malaikat maut sudah mencabut semuanya, malaikat maut belum sempat memegang ruhnya tadi, langsung diambil oleh malaikat yang wajahnya putih berseri-seri tadi, yang mengikuti siapa? Malaikat maut. Nah, di sini ada satu pelajaran. Tak sampaikan dulu bahwasanya nggak ada yang bernama malaikat Israel. Ya, nggak ada. Malaikat apa namanya? Maut. Ini jangan salah. Anak kita diajarin. Nggak ada malaikat. Tidak punya malaikat apa lagi? Israel. Yang benar apa malaikat? Maut. Ya, kemudian malaikat maut ketika mau menyambut, langsung sebelum sempat memegang ruhnya hamba tadi, langsung diambil oleh malaikat yang membawa kafan dari surga, yang wajahnya berseri-seri. Ya. Fayukhudha, fa'idha qata'a lam yadruha fi yadihi farfatan ainin hatta ya'khudhuha. Waj'aluha bidzalika kafan, bidzalika qamut, wa yakhruju minha kata binafsi miskin wajudilat ala wajhil ardi, dan dibungkus dengan ya kafan yang wangi dari misik. Ya, kemudian apa? Fayamuruna yakni alama malak illa qalu ma hadahu ati. Kemudian malaikat ini membawa ruhnya tadi ke langit, ya. Kemudian ditanya oleh setiap pintu langit. Ya. Apa tanyanya? Fayaqulu fulan man hadahu, siapa ruhnya ini? Siapa pemilik ruh ini? Malaikat yang tadi mengatakan ini fulan bin fulan. Ya, dipanggil dengan panggilan yang paling indah di dunia. Ya. Kemudian sampailah ke langit dunia yang pertama. Kemudian dihopor lagi dengan malaikat yang lainnya ke langit yang kedua. Terus sampai langit yang ketiga. Terus dihopor terus. Ya, oleh malaikat. Sampailah ke langit yang ketujuh, ila samai, ya, ila samai sabiqah, sampai langit ketujuh. Fayaqulullah. Kemudian Allah Ta'ala sampai di bawah arsy. Allah Ta'ala mengatakan, ya, uktubu kitabal abdi fi illiyin. Tulislah amal-amal baik hambaku di illiyin. Ya, illiyin itu di dalam surah apa? Kitabu. Ya, fi illiyin. Di mana itu illiyin? Yaitu di tempat yang tinggi. Uiduha ilal abdi. Kemudian ketika sudah amal solehnya sudah tahu di illiyin, apa kata Allah Ta'ala? Uidu ilal abdi. Kembalikan dia ke dunia. Barulah dari langit dikembalikan lagi di dunia. Jadi dari sini kita jelaskan sedikit. Ketika seorang mayit ini misal dicabut nyawanya, ya, langsung setelah itu bagi orang yang beriman langsung diambil. Sebelum malaikat mau memegang sudah diambil oleh malaikat yang tadi wajahnya berseri-seri. Ini jasadnya di dunia mulai diurus, ya, mulai diurus, ya, dimandikan, disolatkan dan sebagainya. Sedangkan ruhnya sudah sampai ke langit. Ini siapa ini? Orang yang beriman. Ya, kemudian apa? Setelah selesai si jasad ini masuk ke kuburan, itu ilal abdi, ruhnya dikembalikanlah lagi ke dunia. Fa inni minha pelakuhum ma'iyahum wa minha ukhrijuhum tawatan ukhra, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku menciptakan manusia di bumi. Itu fiha, aku kembalikan dia juga di bumi. Wa ukhrijuta wa ukhra, dan aku akan keluarkan kedua kalinya. Jadi apa? Manusia setelah sampai ke langit dibalik ke bumi, dan nanti juga dikembalikan di bumi lagi, dan akan dikeluarkan lagi di bumi. Maksudnya apa? Hari kebangkitan.
Ya, kemudian apa? Didatangkanlah dua malaikat. Faya dihamalakani posisi dua malaikat datang, kemudian orang mukmin ini didudukkan. Dia duduknya Allah. Ini alam barzah. Ya didudukkan. Fayaqulani, keduanya mengatakan man rabbuka, fayaqulu rabbiyallah. Man rabbuka, dia akan mengatakan Rabbi Allah. Rabbu adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka. Kemudian ditanyakan lagi apa agamamu? Fayaqulu dinul Islam. Agamaku Islam. Fayaqulani lahu ma hada rajul alladzi bu'itsa fikum. Ini akan ditampakkan wajahnya Nabi Muhammad. Ditanya, kamu tahu gak ini siapa? Kamu tahu gak ini siapa? Jadi meskipun seseorang yang pernah ketemu dengan Rasul, bagi siapa yang mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, otomatis dia akan mengenal Rasulnya. Ya, meskipun tidak pernah ketemu. Ya, jadi selalu lagi, meskipun manusia yang pernah ketemu Rasul, nanti akan didatangkan, akan ditanya, bukan hanya manhaj juga, tanyanya apa? Ya, ditanyakan apa? Mahal rajul alladzi bu'itsa fikum. Tahu enggak siapa laki-laki ini yang diutus kepadamu? Fayaqulu huwa Rasulullah. Dia akan mengatakan dia adalah Rasulullah SAW. Fayaqulu lahu ma'ilmuka. Fayaqulu qara'tu kitaballah fa'amantu bihi wa sadaqtu. Dari mana kamu tahu? Akan bertanya juga sama lagi. Dari mana kamu tahu ini Rasul? Dia akan menjawab apa? Ya, qara'tu kitaballah. Aku membaca kitab Allah Ta'ala, fa'amantu, dan aku pun mengimaninya, wa sadaqtu, dan aku pun mempercayainya. Nah, ini apa? Keuntungan bagi orang yang mengikuti ajarannya Rasulullah SAW akan dimudahkan untuk mengenali nabinya, akan dimudahkan untuk menjawab pertanyaan siapa? Al-Qur'an atau fitnah kubur. Kemudian apa? Fayuna dimunadi di sama, maka orang-orang yang maka berteru di langit, saudara di fasibu jannah. Ya, kemudian apa? Beruntunglah hambaku fasisul bil jannah. Berilah kabar gembira tentang surga. Waqtahu bil jannah. Dan dia mengatakan dibukakanlah pintu surga. Kemudian dirinya mengatakan, ya Allah, ya. Bahwasanya dia mengatakan apa? Ya Allah, segerakanlah. Ya Rabbi, akmisah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, cepatkanlah kiamat. Aku ingin segera kembali ke keluargaku dan harta. Ini bagi orang yang beriman. Ya, jadi mengharapkan cepat apa kiamat. Yang mengharapkan cepat kiamat ketika sudah di alam barzah. Karena apa? Dirinya tahu sudah dibuatkan pintu surga. Dirinya sudah tahu itu tempat kembali itu. Ya, itu tempat kembali itu. Adapun orang-orang kafir sebaliknya dari itu. Nah, kita bacakan. Nanti siapa? Panjang. Ya, jadi ini tentang apa? Setelah Rasulullah mengabarkan setelah dikuburkan, maka apa? Berdoa. Sunahnya yang apa adalah mendoakan. Kemudian selanjutnya bab takziah. Kita takziah yang terakhir. Takziah. Kenapa kalau kita taruh di terakhir tentang takziah, bukan di pertama di sini? Bahwasanya takziah itu memang disunahkan setelah mayit dikubur. Ini yang paling utama. Jadi setelah mayit dikubur itu kita disunahkan untuk takziah, menghibur. Karena apa? Ketika mayit sebelum dikubur, seorang keluarga atau keluarganya itu disibukkan mengurus mayit. Ya, disibukkan mengurus mayit. Sehingga kesedihannya kadang-kadang belum hadir. Ya, kesedihannya belum hadir. Maka tujuan takziah itu apa? Hibur. Ya, tujuan takziah itu menghibur. Ya, menasihati untuk ridho dan sabar dan kokoh. Ya, jadi tujuannya ini menasihati tentang ridho, menasihati tentang sabar, dan menasihati tentang
agar kokoh. Untuk siapa? Keluarganya. Karena kadang-kadang seorang itu akan merasa sedih ketika sudah sehari dan 2 hari. Ketika kemarin di kamarnya kalau sekarang nggak ada, atau mungkin yang anak yang kemarin ditilang-tilang sekarang sudah nggak ada, atau seorang suami yang kemarin bercanda sekarang sudah nggak ada. Ini penting. Ya, takziah apa? Sunahnya apa setelahnya? Ya, setelah dikuburkan kita untuk disunahkan untuk bertakziah. Ya. Agar apa? Meringankan si keluarga mayit. Ya, si keluarga mayit supaya lebih tenang. Wa in kana ya'malu wa yastahziru wa illa fa bima yasarallahu minal kalam. Ya. Yang pertama yaitu apa? Di antara ada pada takziah itu apa? Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, minal kalamil hasan. Ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, yang memberikan nasihat tentang sabar. Ini yang penting, yang sabar. Kemudian setelahnya tidak memberatkan, ya tidak memberatkan. Kemudian yang selanjutnya, yang takziah disunahkan itu membawa makanan. Ya, bawa makanan, jangan malah kita yang minta makanan. Ya, jadi setelah menasihati sabar, kemudian kita mengatakan dengan baik, ya kemudian jangan lupa kita kasih hadiah. Ya, kasih hadiah, kasih makanan. Ya, bukan kita minta makan. Ya, bukan kita minta makan, tapi kita kasih makanan. Jangan sampai ya dirinya sudah ditinggal oleh orang yang dia cintai, dan ditinggal oleh keluarganya, masih dibebani dengan apa? Banyak sekali tuntutan. Ya, banyak sekali tuntutan yang harus menyediakan makanan, harus menyediakan snack dan sebagainya. Ini tidak dibolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Dan bahkan sebagian berpendapat haram makan. Ya, haram makan di situ. Tidak boleh kita makan di tempat orang yang bertakziah. Meskipun ini ada perselisihan dari ulama. Tapi yang jelas kita tidak dianjurkan sama sekali apa? Meminta makan. Yang minta makan kepada siapa? Keluarga yang meninggal dunia. Yang tidak dibolehkan. Kemudian wa ibu rahimani wa rahimahullah jami'an, ada beberapa larangan ketika takziah. Ya. Wa yang bagi istinab amra ini wa tataba'a anasu alaihima. Ya, ada beberapa larangan, ada 2 larangan ya, yang harus dijauhi oleh manusia ya ketika sedang takziah. Yang pertama, al-istima'u li takziah fil makan khos. Ya, yaitu berkumpul untuk takziah di tempat khusus. Ya, di tempat khusus. Ambil makbarah, ambil masjid, al-khol bedari. Ya, seperti takziah khusus di kuburannya, memperingati hari ketiganya, ketujuhnya 100, kumpul di kuburannya, nggak boleh. Atau di masjid, atau di tempat lainnya, yang mana tujuannya apa? Takziah, kemudian membuat janji, kemudian kita ngumpul di sana dan doa. Nah, ini tidak dibolehkan. Atau bahasa simbolnya yasinan. Jadi bahasa simbolnya apa ya? Yasinan atau tahlilan dan sebagainya. Ini tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Tapi kita boleh berdoakan. Ya, artinya ini jangan kadang-kadang salah. Kita sudah tidak melakukan yasinan, kita juga tidak pernah mendoakan. Ya, ini kadang yang salah. Udah nggak pernah yasinan, ya nggak pernah takziah juga. Itu sudah salah sebenarnya. Ya, jadi habis tinggal pulang, nggak ada yang datang sama sekali. Ya, itu juga salah. Ya, kita disunahkan untuk datang. Setelah dikuburkan, kita sunahkan untuk datang, untuk menghibur, mendoakan. Ya, tapi sebutkan untuk mau yang baik, mendoakan. Jangan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membebani. Ya, jangan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membebani. Jadi bukan berarti kita hanya boleh yasinan, kemudian malamnya udah nggak ada yang datang, besoknya nggak ada yang datang, sepi rumahnya. Ini nggak boleh juga, kasihan.
Maka apa? Tetangganya, teman-temannya datang, ya berdoa kata tidak salah, doanya dengan sendiri-sendiri bisa, atau ya dengan bahasa kita juga bisa. Nggak perlu apa dibimbing oleh satu orang. Dan kita usahakan datangnya bawa oleh-oleh atau minimal ya buah atau beras yang sifatnya itu bisa lama atau yang sifatnya langsung dimakan saat itu. Ya, jangan ditinggalkan begitu saja. Ini kadang-kadang yang kita masih praktekkan seperti ini. Ya, kita kayak senang ya. Terus makanya betul-betul sepi, nggak ada yang takziah. Besoknya sepi, nggak ada yang takziah. Ya, jadi takziah. Ya setelah meninggal, ya sehari, 2 hari, 3 hari takziah sampai benar-benar apa kondisi yang ditinggal itu apa stabil. Kondisi jiwanya sudah stabil, sudah mulai bisa beraktivitas kembali dan masalah selesai takziahnya seperti itu. Ya, jadi takziah itu sampai 3 hari, boleh sampai 3 hari. Ya, jadi kita kadang-kadang ya benar kita melalaikan yasinan, tapi kadang-kadang kita juga apa benar-benar melalaikan haknya. Ya, kita nggak pernah nengok sama sekali. Ya, nggak nengok sama sekali, ya berkunjung sama sekali. Ya, jadi silakan kita untuk menengoknya. Kemudian yang kedua, apa yang harus yang jauhi? Yaitu apa? Kita ahli majid to'an lidiyafatil walidin lil azyai. Yaitu apa? Keluarga majid menyediakan jamuan makanan bagi orang-orang yang datang melayat. Ini nggak boleh. Ya, jadi keluarga majid terlarang. Ya, terlarang ya untuk membuat makanan. Padahal sekali hadis Jabir bin Abdillah. Ya, sebagaimana dari hadis Jabir bin Abdillah dia mengatakan, ya, kunna na'udhu istima'a ila ahli majid wa soni'a to'an ba'dadafni minat nihayah. Ya, bahwasanya kami para sahabat menganggap kumpul-kumpul di rumahnya majid, kemudian si ahlinya ahli orang rumah membuatkan makanan ba'dadafni setelah dikuburkan mayit minat nihayah. Ini termasuk dari merata di mayit. Ya. Jadi bolehnya apa? Kumpul biasa saja. Ya, kumpul biasa saja. Si ahli rumahnya itu tidak perlu membuatkan makanan, tidak perlu membuatkan minuman. Ya, mungkin kita 10 orang datang ke rumah fulan. Ini rumah fulan mana bisa ditinggal istrinya, tinggal anaknya, atau tinggal suaminya yang pulana, rumahan, atau yang kalau bapak datang ke apa? Habis maghrib, ya, atau habis sisanya, atau sebelum maghrib datang, ya, kita bawa makanan, kemudian nanya kabar, yang ngomong sabar seperti itu, ya, tidak sambil berdoakan, ya, berdoakan. Kemudian di mana bilang hal-hal yang manfaat. Sekarang yang manfaat dari mayit terhadap amalan orang lain, ya, dari orang lain. Dari orang lain, manfaat bagi mayit dari orang lain. Yang pertama, ini ada 3. Yang pertama, doa muslim, doanya orang muslim. Nah ini juga bahwasanya mendoakan mayit itu sampai, ulang lagi, mendoakan untuk mayit itu sampai. Ya, yang nggak sampai apa? Ya, meskipun banyak perselisihan seperti mengirim bacaan Al-Quran, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang jelas kalau mendoakan mayit itu sampai. Kapan kita mendoakan? Sewaktu-waktu, kapanpun bisa. Ya, kapanpun bisa. Sebagaimana dalam surat Al-Hasr ayat 10 ini yang sering disampaikan, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana. Ya, Rabbana ighfir lana, ya Allah, ya Tuhanku, ighfir lana. Ampunilah kami wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, dan ikhwana, dan saudara-saudara kami. Nah, kita bisa mendoakan dengan cara menyebut namanya atau dengan cara menggunakan dia tanpa menyebut namanya. Misal namanya siapa? Ya mungkin Pak Tono, ya Allah, ampunilah Pak Tono. Ya Allah, Pak Tono. Sudah cukup.
atau ya orang tua dia itu sampai, ya jangan dikira apa, wah orang yang berjauh itu nggak mau mendoakan. Ya kadang-kadang ini kesalahan kita juga, yang sudah nggak mau yasinan, nggak mau dana, nggak mau mendoakan. Wajar kita juga kadang-kadang diserang. Ya makanya yang penting apa, kita mendoakan, jangan diam saja. Nabi mengatakan apa? Biqauli Nabi SAW, dawatul mar'il muslim yahi bidhahil ghaib mustajabah. Doanya seorang muslim untuk saudaranya yang tanpa diketahui mustajab. Nah, kadang-kadang di sini saya saja. Betul-betul saya. Kalau aku mungkin enggak. Saudara doa itu berat. Sama di sini pernah mendoakan orang lain. Jarang. Mungkin pernah cuma apa? Semoga atau copy paste doa. Sering ya kalau bahas doa? Sering. Doakan orang, nyebut namanya, mendoakan, jarang. Jangan dikira saudara doa dengan berat. Ya, benar-benar kita nyebut namanya, misal Pak Tono di sepertiga malam, ya Allah, ampunilah Pak Tono, luaskan kursinya. Pokoknya segala kebaikan kita doakan ke Pak Tono. Jauh. Pasti sering apa untuk kita, orang tua kita. Ya. Makanya apa kata Nabi apa? Dawatul mar'i muslim yahi binadril ghaib mustajabah. Doanya seorang muslim untuk saudaranya yang tanpa diketahui oleh yang didoakan mustajab. Terkabul indah rasil malak mewakil, dan malaikat di atas kepala kita yang diwakil yang mewakilinya kullama da'ilahi bi khairin qala malak al-muwakil bi amin wala kamisli. Dan malaikat itu mengatakan ketika kita mendoakan orang, misal ya Allah ampunilah Pak Tono, sukseskanlah Pak Tono, amin walaka juga. Kata malaikat apa? Amin, semoga kamu juga dapat. Nah, ini waktu itu pas saya mau mendengar kajian Ustaz Firanda itu, ya Ustaz Firanda itu nggak pernah doa minta istri kedua, nggak pernah, kata beliau. Saya tadi mendoakan saudara saya, ya Allah undanglah pulang dan istri kedua, amin walaka, betul saudara dan istri kedua. Jadi ini nih, kalau apa mungkin serta doanya coba doakan orang lain, ya doakan orang lain. Ya ini penting. Kita doakan cuma dengan semoga aja. Kadang-kadang ya amin gitu aja. Kadang kita amin aku pakai cengeng-cengeng kadang-kadang. Doakan yang saya mau kerja di sana, semoga sukses. Ya amin. Coba kita benar-benar ya bersimpuh meminta doa kebaikan untuk saudara kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya ini penting kita mendoakan orang lain. Nah, selama ini yang belum pernah doakan, coba kita buat proyek. Malam ini siapa yang saya doakan, besok malam siapa yang saya doakan, mustajab. Ya mustajab. Sebut namanya. Ya misal Mas Desa, sebut Mas Desa. Apa disebut nama orangnya langsung dituju. Ya langsung dituju. Tanpa kita ngomong tadi malam saya doakan kamu. Udah nanti malah nggak jadi ghaib lagi ini. Ya. Benar-benar harus merahasiakan. Kemudian yang kedua yang manfaat untuk mayit yang bisa sampai ke mayit adalah al-qadha dain, melunasi hutangnya, yang melunasi hutangnya min ayyi syaksin, yang melunasi hutangnya ya, siapapun juga, oleh siapapun. Perhatikan, melunasi hutang itu bukan hanya ahli warisnya yang dibolehkan, semua boleh. Semua kaum muslimin boleh melunasi hutangnya mayit sebagaimana yang kita sampaikan waktu itu, yaitu dari sahabat Qatadah, ya dari Abi Qatadah yang membayarkan 2 dinar kepada mayit, yang ketika Nabi yang mau menyolatkan ketika panas, kenapa? Apakah orang ini punya hutang? Ya Rasul, dia punya hutang 2 dinar. Ya Nabi nggak mau menyolatkan, itu solatkan aja kalian. Ya, solatkan aja kalian. Kemudian Abu Qatadah mengatakan saya siap menanggung hutangnya. Nanti boleh. Ya ini termasuk infak yang besar. Ya infak yang pahalanya cukup besar. Bagi siapa? Bagi yang berinfak dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh si mayit. Kemudian yang ketiga adalah al-qada'unan berianhu sauman kana au ghairu. Yang ketiga adalah melunasi hutang nadar.
atau hutang puasa, atau hutang haji. Nah ini boleh. Ya hutang nadar, hutang puasa atau haji. Boleh menghajikan. Misal orang tua kita sudah meninggal dan kita juga pernah haji. Boleh kita apa? Membadarkan haji untuk orang tua kita. Dan juga boleh membadarkan umroh untuk orang tua kita. Ini manfaat. Ya maka seorang anak yang dimiliki keluasan rezeki itu jangan lupa orang tuanya dikasih jatah. Ya kasih jatah apa? Mungkin dihajikan atau diumrohkan, ya atau dibuatkan masjid. Ya kita berinfak atas nama orang tua kita, ya atau kita berinfak atas orang saudara kita, itu boleh. Ya dibolehkan. Ya, jadi manfaat. Tidak boleh juga kita untuk melakukan ibadah pada si mayit atas nama mayit. Ini boleh sampai. Ya kita boleh beribadah mengatasnamakan mayit, tapi ada beberapa ibadah yang sampai, dan ada beberapa ibadah yang sampai. Di antaranya adalah yang sampai seluruh ibadah yang berkaitan dengan harta kecuali kurban itu semuanya sampai, nggak ada khilaf. Ada pun kurban ada khilaf. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Pembahasannya beda lagi. Jadi kalau kurban untuk si mayit boleh nggak? Ya, mengatakan boleh dan mengatakan tidak. Adapun kalau saya sendiri condong kepada tidak, karena tak pernah Nabi menyebutkan kurban di dalam sabdanya. Ya, jadi kalau infak boleh atau lain sebagainya. Insya Allah nanti kita lanjut setelah Isya. Ya hal-hal yang manfaat untuk mayit. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang keempat adalah ma yaf'aluhu al-waladu sholih min amali as-sholih. Apa yang dikerjakan atau apa-apa yang dilaksanakan oleh anak yang soleh, amalan anak soleh itu sampai ke orang tuanya. Amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak yang soleh itu pahalanya sampai ke orang tua. Nah, di sini ada catatan. Catatan yang perlu kita perhatikan di sini adalah seorang tua ini berperan atau tidak terhadap anak soleh ini. Maksudnya apa? Peran kita menjadikan dia soleh ada atau tidak? Kalau tidak ada peran, dia bahasa kasarnya cuma modal bikin saja, ya, bikin lahiran tinggal, ya, yang diurusin sama sekali, atau cuma dikasih makan saja. Pendidikannya nggak diperhatikan. Qadarullah, anak ini mendapatkan hidayah, tapi dia dapat hidayahnya bukan dari jerih payah orang tua. Maka ulama mengatakan orang tua tidak bisa mendapatkan manfaat dari amal soleh yang anak ini lakukan. Jadi itu, dia solehnya karena apa? Karena usahanya sendiri. Maka orang tua tidak mendapatkan amal soleh yang anak ini lakukan. Ini tuh amal soleh ya, bukan doa. Nanti doa beda lagi. Jadi kita lagi membicarakan amal solehnya anak. Maka apa? Dari Allah dari surat An-Najm ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, wa Allah yas'alul insana illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang dia telah usahakan. Di sini ada kata usaha. Sejauh mana orang tua berusaha menjadikan anaknya soleh. Nah, ketika orang tua ini berusaha menjadikan anaknya soleh, baik dengan harta, waktu, atau ilmu yang telah dikasihkan ke anak, maka orang tua ini akan mendapatkan manfaat. Misal orang tua punya ilmu, tapi punya harta, ya, apa? Dimodalkan, yang modalkan. Atau orang tua punya pikiran, ide, saya nggak punya harta, nggak punya ilmu,
Saya nggak punya harta untuk mengondokkan anak nggak mampu. Akhirnya orang tua ini ide mencarikan donatur, atau orang tua mengizinkan, atau orang tua mengarahkan anaknya supaya menjadi soleh. Kemudian anak itu soleh, maka seluruh amalnya meskipun tidak diingatkan, tidak diingatkan untuk orang tuanya, maka manfaat untuk orang tuanya. Sholat, kita kan mungkin pernah meniatkan sholat kita untuk orang tua. Ngaji, kita nggak pernah berbicara. Ya, karena amal-amal seperti ini boleh juga kita niatkan untuk orang tua. Ya, amal-amalan yang berkaitan dengan jawaban, apabila kita nggak boleh kita untuk orang-orang yang sudah menikah. Nah, kita sholat. Maka setiap sholat rakaat yang kita laksanakan, dan karena kita bisa tahu sholat, bisa tahu ilmu sholat, itu perantara jerih pada orang tua, maka orang tua sudah meninggal dapat manfaatnya. Ya, maka ini pentingnya seorang tua apa? Menanamkan saham kepada anaknya. Saham yang terbaik bagi orang tua adalah anak soleh hasil didikannya. Ya, mendidik itu luas, bukan hanya kita ngasih tidak, kita mengarahkan, kita masukkan ke pondok, kita membiayai, itu termasuk dari metode apa? Tarbiyah. Nah, yang penting apa? Orang tua ada andil. Beda dengan orang tua yang hanya ngasih makan. Kamu sholat terserah, gak sholat terserah, yang penting kamu tak kasih makan. Maka orang tua seperti ini hakikatnya rugi. Karena apa? Kalau dia nanti anaknya jadi anak yang soleh, tidak semua amalannya langsung nyambung orang tua, ya, nyambung orang tua. Jadi ada beberapa. Ya, jadi ini yang keempat, manfaat. Ya, wa alaisal insan illa masa. Ya, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang dia telah usahakan. Ya. Jadi usaha yang paling bagus adalah usaha membuat anak kita menjadi soleh. Maka orang tua itu jangan sampai memasrahkan anaknya ke TPA sebelum Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu kalau bisa orang tuanya yang ngasih ngajarin, jangan guru, jangan orang lain. Karena Al-Fatihah ini adalah umur Quran yang akan dibaca setiap sholat. Dan kalau anak kita bisa Al-Fatihah dari kita yang ngajarin, berapa banyak sholat yang dia laksanakan, kita dapat cipratannya. Ya, maka kalau bisa itu ilmu-ilmu yang fardu ain, kita semua yang kasih. Karena Al-Fatihah gampang. Ya, kita usahakan anak kita hafal Al-Fatihah dari kita sendiri, jangan dari orang lain. Ya, itu salah satu caranya. Kemudian yang kelima, apa yang manfaat untuk mayit? Yang kelima adalah ma halfu min asarin solihin wa sadaqatin jariyatin. Nah, ini yang kelima adalah apa yang ditinggalkan dari amal-amal soleh dan sedekah jariyah. Nah, di sini ada anak juga di sini, tapi ini anak yang mendoakan. Beda lagi sama tadi. Yang empat tadi mendoakan sampai ke orang tua. Kalau ada andilnya orang tua. Nah, kalau yang ini yang nanti akan kita baca hadisnya, meskipun orang tua nggak berandil, dia dapat kalau didoakan. Karena Nabi apa? Dari hadis yang sangat masyhur, idapat insan kota amalu illa salasi. Ya, apabila manusia telah meninggal, kota terputus amalnya. Maksudnya apa? Amalnya terputus maksudnya apa? Tidak bisa beramal lagi, itu maksudnya. Tidak bisa mendapatkan pahala lagi. Illa min salasin, kecuali tiga. Apa? Sedekah jariyah. Yang pertama, sedekah jariyah banyak, mengalirkan air, menggali sumur, ya, kemudian membangun sarana prasarana pendidikan, bisa masjid, bisa sekolah, bisa pondok, ya. Atau ilmu yang ta'awbi, atau ilmu yang manfaat, ajar anak kita atau anak orang lain, atau ngasih tahu siapa orang lain. Jadi banyak.
ilmu yang manfaat. Dan salah satu ya yang sangat manfaat untuk kita adalah menjadikan orang lain mendapatkan hidayah Quran kita. Ya, kita nggak tahu siapa di antara kita yang bisa menjadi pembuka hidayah bagi orang lain. Ya, bisa jadi orang itu ngaji, ustaz sini, ya kemudian dapat hidayah, kemudian sergap, kemudian jadi ulama. Bukan karena saya, bisa jadi karena antum yang ngajar, antum banyak dapatnya. Ya, paling banyak, makanya itu apa? Jadilah pembuka apa? Pembuka itu kebaikan. Pembuka itu kebaikan. Ya. Kalau kita jemaah ngajar orang lain kajian, itu nggak ada yang bisa dibanggakan, nggak ada riaknya. Kalau Ustaz tadi masih ada riaknya, ya ini mengurangi sudah. Dan salah satu yang saya pernah mendengar cerita, salah satu orang yang sangat beruntung adalah yang pernah ngaji Ustaz Quran yang kajian. Ustaz Quran itu dulu itu paling gede sama kajian sunnah. Dan dipanggil itu sama temannya, ayolah ngaji. Lama-lama ngaji, jadi Ustaz Iqbal. Berapa banyak pahala yang ngaji itu. Apapun yang diwasa Quran dia dapat kecepatan. Ya, itu seperti ini. Ya, dalam berdakwah ilmu yang manfaat. Awal dari soleh yang mengulang. Nah, di sini ada atau anak soleh yang mengulang, yang mendoakan. Nah, ini yang mendoakan. Orang soleh, anak soleh, sebelumnya mengatakan bahwasanya ciri-ciri anak soleh adalah yang mendoakan orang tua. Itu ciri-cirinya. Ya, jadi ciri-ciri anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Mungkin orang tuanya dulu nakal. Orang tuanya nggak kenal sunnah. Sehingga apa? Anak ini nggak pernah dididik untuk mengenal agamanya, karena orang tuanya nggak tahu. Ya, maka di nomor 4 tadi anak orang tua ini nggak bisa ambil manfaat dari anaknya. Kecuali apa? Anak itu sendiri mendoakan. Anak itu sendiri mendoakan. Maka awatin solidatul ini ya lebih terevokasi, lebih khusus lagi. Karena semua ibadahnya sampai ke orang tuanya. Ya sampai yang dia niatkan dan dia doakan. Adapun yang keempat tadi, yang hasil didikan orang tuanya dia menjadi soleh karena bangga orang tuanya, maka ini sangat manfaat bagi orang yang sudah meninggal. Kemudian ini di sini ada beberapa tambahan lagi tentang ziarah kubur. Elaborasi sedikit tentang ziarah kubur sebelum kita tutup. Ya. Hal-hal yang diharapkan ziarah kubur. Yang pertama, menyembelih hewan meskipun mengharapkan wajah Allah di kuburan itu nggak boleh. Ya, menyembelih hewan ayam atau apa, meskipun ya mengharapkan wajah Allah, tapi tempatnya di kuburan. Maka ini kalau mengatakan tidak bolehnya menyembelih hewan di kuburan. Kemudian yang kedua, sampai total. Ya, yang kedua itu adalah dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, nah Rasulullah SAW yaitu yujas sosok al-qabr. Yang pertama dilarang mengkabur kuburan, mengecek, memasuk warna. Yang kedua, yang ketiga, yuk ada lagi, yaitu duduk di atas kuburan. Itu nggak boleh. Ini sudah kita sampaikan kemarin. Kemudian Andulia lagi membangun kuburan di atasnya, baik dengan bata 2, bata 3, semen, yang untuk kuburan benar ada bangunan, baik yang bangunannya megah atau tidak, yang sudah ada bangunan di atasnya maka boleh. Seperti apa? Nisan, ya seperti nisan tidak dibolehkan. Atau hujan yang lagi, atau menambah ketinggiannya. Jadi ketinggiannya sudah maksimal 1 jengkal atau 1,5 jengkal. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah ayub tabla alaihi, menulis di atasnya. Nah ini menulis masih lama, tanggal lahir, tanggal wafat, jasa-jasanya. Nah ini nggak boleh, tidak dibutuhkan. Kemudian yang ke-8, as-sholatu ilaiha, sholat di kuburan. Sholat
cari berkah atau sholat sunnah, sholat wajib nggak boleh di kuburan. Ya, walau sholat ila kubur, kata Nabi, janganlah kalian sholat di kuburan. Ya, ini tentang hal-hal yang diharamkan di kuburan. Kemudian yang ke-8, yang ke-9 ya. Yang ke-9 binal masjid. Membangun masjid di atas kuburan. Ya, binal masjid alaiha. Jadi kalau ada masjid yang di atas ada kuburan, maka ada dua pilihan. Kalau di luar masjidnya, maka kuburnya harus dibongkar. Kalau ada masjid di luar masjidnya, kemudian kuburannya usul, maka kuburannya harus dibongkar supaya sah sholat di situ. Kalau seandainya masjidnya dulu, ya masjidnya dulu ketimbang kuburan, maka apa? Masjidnya yang nggak boleh harus dibongkar. Jadi mana yang di luar itu yang dipertahankan, ya mana yang di luar itu yang dipertahankan. Jadi nggak boleh membangun masjid di atas kuburan. Maka Rasul waktu itu mengatakan, la'anallahu ala Yahudi wa Nasrani. Semoga Allah Ta'ala melaknat orang Yahudi dan Nasrani kita kalau kubur anbiya'i masajidnya. Mereka orang Yahudi dan Nasrani membuat kuburnya anbiya'i nabi-nabi mereka masajidnya, tempat sholat. Dan ini diikuti oleh orang-orang sufi. Ya, orang-orang sufi menjadikan masjid sebagai kuburan atau kuburan sebagai masjid dihias, ditinggikan, dikasih bunga melati, dikasih foto, kasih lampu, ditawafin, muter-muter dan sebagainya. Dan ini orang-orang salah, orang-orang sufi. Siapa imam mereka? Yahudi dan Nasrani. Nabi sendiri tak pernah melakukan demikian. Ya Allah, kata Nabi. Allah Ta'ala melaknat ya orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Takhudul kubur anbiya'ihim, mereka menjadikan kubur dari nabi-nabinya sebagai masjid. Ya, jadi di sini ada beberapa larangan yang berkaitan dengan ziarah kubur. Kemudian hukum ziarah kubur. Hukum ziarah kubur itu sunnah. Ya, hukum ziarah kubur sunnah. Terus ziarah kubur ya disyariatkan untuk berziarah kubur. Nabi pernah mengatakan, ini nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Al-an fazuruha. Dan sekarang silakan menziarahi. Yang di sini ada yang namanya nasakh wa mansukh. Kalau kita belajar usul itu ada dari nasakh dan mansukh. Ya, yang menghapus dan sebagainya. Jadi kenapa awal-awal Islam Nabi melarang untuk ziarah kubur? Waktu itu akidahnya, tauhidnya para sahabat belum kokoh. Dan salah satu dari sekian banyak potensi seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan adalah kuburan. Jadi kuburan adalah potensi terbesar orang terjerumus ke dalam kesyirikan. Itu apa? Kuburan. Terutama kuburannya orang-orang yang dianggap orang soleh. Maka Nabi melarang. Takutnya tokoh-tokoh mereka, orang-orang Quraisy yang memiliki tokoh, ketika dibolehnya berziarah kubur, mereka ada yang namanya sifat khauf, mahabbah dan rojak kepada kuburan. Dan ini yang harus dijauhi. Maka ketika di Madinah posisinya sudah syariat sudah mendekati sempurna, Nabi membolehkan untuk ziarah kubur. Dan Nabi sendiri menziarahi kubur dibagi. Ya, jadi di mana Nabi menjadi kubur dibagi apa? Setelah mendekati wafatnya Rasulullah SAW, setelah kokohnya akidah mereka, maka Nabi mengatakan Rasulullah fa'inna fiha ibrah, karena di dalam menziarah kubur ada manfaatnya, ya ada ibarahnya. Walataku lumayan ada manfaatnya yang jelas untuk mengingat mati dan sebagainya. Ya, bahwasanya menziarah kubur tujuan utamanya adalah mendoakan dan mengingat kematian. Ya, demikian pembahasan tentang kitab Janaiz. Alhamdulillah sudah selesai sampai terakhir menziarahi
kubur dan ada larangannya tentang menjadi kubur. Daripada juga kita singgung tentang sunnah-sunnahnya juga, yaitu mendoakan dan mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Mungkin demikian, ada banyak mungkin kesalahan dan kekurangan pertemuan ini yang membahas tentang kitab Janaiz. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dimudahkan untuk mempraktekkan, ya bisa mengamalkan bagaimana kita mengurus jenazah sesuai dengan sunnah, sampai kita bisa berziarah kubur juga dengan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika takziah pun kita bisa takziah secara sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini setelah Janaiz itu ada kitab siam, yang kitab siam, kita puasa. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita akan masuk ke kitab puasa pas menjelang Ramadan sampai Ramadan. Nanti mungkin ada Ramadan akan kita adakan kajian mana Pak Mustafa, yang mungkin nanti rutin juga, bukan kajian biasa, nanti sebelum maghrib. Ya, jadi kita usahakan buka di sini, ya buka di sini. Kemudian setelah maghrib, setelah mau lanjut raweh ya nggak apa-apa, mau pulang nggak apa-apa. Nanti kita bahas kita siang, ya biar kita puasanya ada ilmunya, ada fikihnya. Kalau kita puasa 60 tahun nggak tahu fikihnya nanti, ya maka seolah-olah ya kualitasnya berkurang. Meskipun insya Allah sudah pada praktek ya semuanya, tapi perlunya kita berilmu, ya perlunya kita berilmu. Kalau sudah ada ilmunya, ya itu merojak, saling mengingatkan. Kalau tidak ada kerugian dalamnya. Insya Allah nanti kitab siam akan dibahas sepekan sebelum Ramadan sampai Ramadan ketiga, di 4 pertemuan. Insya Allah nanti 4 pertemuan sepekan sebelum Ramadan sampai hari raya sebelum Ramadan. Dari kitab siam, ya dari kitab hikmahnya sampai ke iktikaf, sampai ke sholat. Insya Allah nanti kita bahas. Nah ini terakhir, mungkin pekan depan nanti ada ganti kitab. Kita belum tahu mau meneruskan kemarin al-wajibat yang sudah kita bahas atau ganti kitab yang lainnya. Tapi insya Allah tetap akan berjalan seperti biasanya di malam Kamis. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan berkaitan materi. Ya, nggak ada. Oh, untuk Dewan Bidara tidak ada hitungannya, secukupnya. Ya, secukupnya. Yang penting dia sampai berbusa, sampai apa ya? Bahasanya mumpung apa sih? Ya sampai ada buihnya, gitu ya. Sampai ada buihnya, kemudian buku udah cukup, ya udah tidak perlu ditambah lagi. Seperti itu. Dan ya, menjelaskan bahwa anak yang soleh atas didikan orang tuanya, orang tua mendapatkan pahala sesuai dengan didikan. Sebaliknya, apabila anak itu berbuat kejahatan, entah minum khamar, berjudi, apakah orang tua dalam hukum mendapatkan sama seperti yang diperbuatkan anak? Bahwasanya selain pahala jariah yang akan didapatkan oleh manusia, ada juga dosa jariah. Anak itu menjadi durhaka atas andil siapa? Apakah karena dirinya sendiri atau andil dari orang tua? Maksudnya apa? Orang tua mengajarkan rokok atau orang tua mengajarkan minum khamr. Ya, maka apa? Apa yang dilakukan oleh anak, orang tua juga akan mendapatkan dosanya. Tetapi ketika orang tua sudah mendidik dan qadarullah Allah menuntut hidayah bagi anak itu, maka tidak ada dosa bagi orang tua. Sebagaimana anaknya Nabi Nuh dan juga dalam keadaan kafir. Ya, begitupun istrinya Nabi Lut juga dalam keadaan kafir. Penting sejauh mana kita mendidik, kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita berikan rokok bareng, berikan koper, nanti kita minum bareng. Nah, mungkin betul-betul orang tuanya meninggal dan anak ini nggak tobat,
kata orang tuanya, selama anak itu nggak berhenti rokok, nggak berhenti minum rokok, orang tuanya mendapatkan dosanya. Demikian. Tapi kalau nggak ada yang mendidik, nggak ada anak ke sana, anak itu terjerumus sendiri, orang tua bebas, ya tidak dimintai penanggapan. Bapak? Ya, Pak. Biasanya di tempat kami itu, Pak. Jadi setelah mayat itu disolatkan keluar dari rumah atau masjid, biasanya melangkah baca Al-Fatihah sampai 3 kali. Apakah itu melangkah syariat mengiringi jenazah? Nah, sebagaimana kita bahas kemarin, bahwasanya mengantarkan jenazah tidak ada bacaan khusus, baik Al-Fatihah ataupun tahlil. Maka kalau ditanya apakah melanggar syariat, tentunya ya. Kalau syariat ya, dan harus dijauhi. Jadi kita nggak boleh ke kuburan karena melanggar syariat itu. Kalau kita masih di syariat itu belum sampai belum sampai tahap kesyirikan, maka boleh saja masalah tidak mengapa. Jadi kita yang lebih jauh, yang penting kita tidak ikut-ikutan membacakan doanya tadi. Seperti itu. Kalau alam terakhir ya. Saya pernah ikut sholat di rumah bapak. Di Tajimarela itu juga lebih ya 5. Ya artinya bagaimana? Untuk takbir sholat kemarin kita sampaikan ada 4 kali, kemudian 5 kali, kemudian 6, 7, 9. Yang 8 tidak ada. Baik itu 5-nya karena lupa, atau karena nggak tahu, atau karena dia memang tahu hadis ini, maka sah. Ya kalau lupa pun sah, ya karena lupa sah. Ya baik dia lupa atau nggak tahu atau mempraktekkan hadis yang kita sampaikan, maka semuanya sah. Ya semuanya sah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.